Oke, hari ini kita mau bahas tentang 3 langkah spiritual menuju serupa dengan Kristus yang dimulai dari gambar Allah. Gambar Allah itu ada di dalam diri kita yang diciptakan menurut gambar Allah, yaitu adalah Kristus. Dan dari gambar ini kita akan menuju kepada rupa Allah, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Seperti dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, kita akan menjadi serupa dengan Dia, namun untuk mencapai itu maka kita harus menyucikan diri terus-menerus sama seperti Dia adalah suci. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Dan oleh sebab itu dari gambar ini ada 3 tahap atau 3 tangga, 3 langkah yang setiap orang percaya yang akan lewati. Dan itulah yang saya tulis dalam artikel ini, pengalaman bersama dengan Allah dan bagaimana ketiga tahap ini akan dilalui oleh setiap orang percaya. Nah, pertama, saya akan share beberapa istilah-istilah yang penting yang saya ambil di dalam film Arya. Yang pertama adalah askese, kemudian dari askese ini akan menuju kepada virtue, kebajikan, dari kebajikan akan menuju kepada purification, dan purification atau kebajikan inilah purification by kebajikan virtue inilah yang sebagai sebagai satu kehidupan rohani yang aktif, ya, kehidupan rohani yang aktif. Uh, Kehidupan ini adalah kehidupan sebagai tahap pertama menuju kepada rupa Kristus. Kemudian setelah purification atau kebajikan, kita akan memasuki yang namanya illumination. Dari illumination kita akan mencapai perfection. Nah, purification itu by virtues, ya, atau dengan kebajikan-kebajikan. Jadi pertama, bagaimana gambar ini menuju kepada rupa? Kita harus melakukan yang namanya askese atau latihan. Askese atau latihan uh, ini sudah ada di bagi yang baca bisa lihat dalam pengantar ya. Nah, askese ini adalah dari kata Yunani artinya latih atau disiplin. Nah, dari askese ini adalah untuk mendatangkan kebajikan. Misalnya iman, kita harus punya askese percaya. Saya iman. Nah, kemudian askese yang lain misalnya doa, mendatangkan dispassion atau kita sebut melawan nafsu. Kemudian kita membaca kitab suci menghasilkan yang namanya kebajikan, yaitu pengetahuan atau spiritual knowledge. Dan askese yang lain misalnya seperti Jesus prayer, berdoa, membaca kitab suci, nepsis, semua misalnya yang ini semua adalah latihan-latihan latihan-latihan askese, ya, mulai misalnya menjaga nus, nepsis, kemudian menjaga logisme kita, kemudian hawa nafsu, menjaga bagaimana kita mengenal atau waspada nepsis terhadap hawa nafsu ini, kemudian kita askese dalam air mata, dalam hesiki atau ketenangan batin, Jesus prayer atau doa Yesus, kemudian diakrisis, kemudian bersinergi, mengingat akan Allah, mengingat akan kematian, mati, tentu dengan nus. Semua itu adalah bagaimana kita melakukan askese atau menjaga nus itu, melindungi nus itu dari serangan-serangan si jahat. Sehingga dari askese ini akan mendatangkan yang namanya kebajikan atau virtues. Nah, kebajikan atau virtues ini adalah membawa kita kepada satu tahap yang namanya purification. Dan itulah satu kehidupan spiritual itu mulai aktif. Jadi yang pertama adalah the active life of the spiritual, ya, kehidupan aktif kita harus dimulai dengan askese tadi, dengan latihan-latihan yang untuk mendapatkan kebajikan itu sendiri. Jadi saudara, latihan-latihan yang harus kita jalani ada di ini, ya, mulai dari askese, dari kartunya air mata, hesikia, doa Yesus, kemudian apatheia, sinergi, mengingat Allah, dengan menjaga nus, ya, atau melalui doa Yesus dan sebagainya. Ini adalah askese untuk mendatangkan
yang namanya purification atau kebajikan. Nah, kebajikan ini akan menjadi seperti sebuah apa? Seperti sebuah minyak gitu ya. Seperti kalau kita ingat dalam perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh, mereka adalah para gadis, para perawat, tentu punya kebajikan. Tetapi apa yang membedakan gadis bijaksana dan gadis bodoh ini adalah yang membuat mereka sama adalah kebajikan mereka, ya. Mereka adalah gadis, adalah perawat, tetapi yang membedakan adalah minyak yang ada pada mereka. Minyak yang ada pada mereka itu satu terbatas, satu terus bertahan sampai mempelai itu datang. Saudara, eh, satu semua punya yang namanya virtue gitu ya, punya minyak gitu. Cuma ada yang bertahan, ada yang tidak. Nah, yang bertahan akan masuk, yang tidak bertahan itu tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, minyak itu adalah satu kebajikan yang kita peroleh ketika kita askese demi Kristus. Misalnya contohnya tadi kita berdoa demi Kristus itu mendapatkan satu kebajikan, yaitu misalnya kita dapat satu kebajikan bisa melawan hawa nafsu, ya. Dia kita Jesus prayer di Kristus kita lakukan, maka itu akan menghasilkan yang namanya satu kebajikan. Misalnya kita bisa humility, kita bisa rendah hati, kita bisa bertobat, ya. Kita takut akan Allah, kita bisa mengendalikan diri, kita punya ketekunan atau kesabaran, harapan, kebenaran hati, punya discretion, punya kasih dan sebagainya. Itu adalah semua semua virtues untuk memurnikan kita yang kita peroleh ketika kita melakukan askesis. Askesisnya adalah misalnya seperti tadi kita di sini misalnya kita mengingat Allah atau kita melakukan Yesus. Nah, itu adalah askesis untuk mendatangkan the virtues tadi atau purification tadi. Ya, misalnya kalau kita percaya kita akan mendatangkan iman, kalau kita tekun, kita belajar, maka akan mendatangkan yang namanya knowledge of God. Gitu ya. Misalnya kalau kita melayani Tuhan, kita askese dengan membaca kitab suci akan mendatangkan knowledge of God. Misalnya kita berdoa itu akan mendatangkan guarding the mind, jaga pikiran kita dari serangan si jahat. Berdoa akan mendatangkan dispassion, ya. Lihat kita menghadapi satu pencobaan, menghadapi satu penderitaan, satu penyakit misalnya. Nah, kalau kita lakukan itu dengan baik, maka akan mendatangkan namanya patience atau kesabaran atau satu ketekunan, ketahanan, ya, patience. Nah, jadi saudara, tahapnya adalah di dalam active life itu kita harus punya askesis, askese untuk mendatangkan yang namanya virtues by perfection by virtues. Nah, setelah itu kita akan memperoleh minyak, ya. Gadis bijaksana tadi tidak akan kehabisan minyak karena dia terus melakukan terus memiliki kebajikan seperti ini, maka minyak akan habis. Ya. Sementara bodoh, ya mempunyai kebajikan ini tetapi tidak dilakukan demi Kristus sehingga lama-lama padam begitu oleh berbagai macam duniawi, hawa nafsu mereka dan sebagainya. Akhirnya padam dan mereka tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, minyak yang kita peroleh ketika kita punya purification ini menghasilkan minyak, yaitu minyak ini adalah seperti energi, ya. Lampu akan terang kalau dia punya energi listrik misalnya, atau pelita itu akan menyala kalau dia punya lampu. Lampu itu menghasilkan energi terang. Nah, ketika kita punya minyak, kita punya kebajikan. Minyak itu berarti kita punya kebajikan, kita punya virtues, kita punya purification, kita punya active life yang terus hidup, yaitu dari askesis sampai kebajikan. Kita punya active life, kita punya minyak, kita punya terang, maka kita akan masuk ke dalam satu tahap spiritual yang kedua yang kita sebut sebagai illumination, terang. Di mana misalnya kalau di dalam purification itu kita aktif lagi, kita berdoa untuk melawan hawa nafsu, tetapi di dalam illumination itu kita tambah lagi, bukan hanya sekedar lagi melawan hawa nafsu, tetapi untuk melihat Allah, atau contemplation of God di dalam ciptaan. Melihat segala ciptaan itu di dalam kacamata ilahi. Kita bisa melihat Allah, kita punya pure prayer, kita punya mental rest atau stillness atau hesitation. Nah, itu bukan sekedar hanya untuk mendatangkan kebajikan, tetapi lebih tinggi lagi daripada kebajikan itu adalah kita bisa mencapai yang namanya illumination, artinya kita bisa melihat Allah.
Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Nah, orang yang suci hatinya dalam pengertian dia sudah mencapai yang namanya purification atau kekudusan di sini, ya, purification atau kekudusan, tetapi suci hatinya gak hanya sekedar hatinya suci gitu, atau mencapai purification, tetapi dia akan melihat Allah, yaitu illumination. Dan memang ketika kita melihat Allah, illumination itu, kita sudah mencapai yang namanya part 2, ya, langkah kedua dari kehidupan kita, yaitu dari gambar ini makin terang ini gambarnya, illumination, yaitu kita sudah bisa mencapai yang namanya terang atau melihat Allah, dan akan disempurnakan dalam tahap ketiga yang namanya perfection. Nah, perfection itu adalah kita bersatu, menyatu, join in love. Karena Allah itu kasih, kita menyatu dengan Allah yang adalah kasih, yaitu mencapai yang namanya the divine light, the divination, ya. Kita mencapai theosis, knowledge beyond knowledge, kita mencapai spiritual light yang benar, atau seperti yang dikatakan oleh Ware, bahwa ketika kita mencapai teosis ini adalah kita sudah masuk ke dalam satu kesadaran, ya, kita mengerti, kita masuk dalam satu kesadaran, kita tahu siapa Allah. Jadi kalau misalnya di dalam active life itu adalah kita mempraktikkan, ya, apa yang kita percaya dan kita imani untuk mencapai yang namanya purification atau kebajikan, yaitu active life. Tetapi dalam iluminasi itu adalah kita masuk ke dalam namanya kontemplasi atau illumination, ya, hesychasm, atau namanya meditasi. Jadi melihat Allah dalam segala sesuatu dan segala sesuatu di dalam Allah. Ini adalah tahap spiritual yang disebut illumination, ya. Ini adalah satu level yang lebih tinggi lagi. Tapi tahap yang ketiga adalah kita mencapai pengalaman tentang Allah sendiri. Bukan Allah ada di dalam alam, tetapi Allah di dalam dirinya sendiri, yang adalah satu pengalaman yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jadi saudara-saudara, ketika kita mencapai yang namanya, tadi kita kembali ke sini, kita mencapai purification, kita melawan dosa, dan kita mencapai kasih, kemudian kita mencapai yang namanya illumination, atau kita diterangi, kita bisa melihat Allah di sini. Jadi kalau misalnya dalam purification kita berdoa untuk melawan dosa, kemudian kalau kita mencapai illumination, kita bukan hanya melawan dosa, tapi doa itu adalah untuk melihat Allah. Doa untuk melihat Allah. Walaupun, ya, misalnya kita belum sampai satu pengalaman sadar akan Dia, ya. Jadi memang misalnya kita bisa ambil dalam perjamuan kudus, kita diberi hak istimewa untuk beribadah, masuk dalam satu doa yang khusyuk dengan Dia, ya, kita mengambil bagian dari kehidupan ilahi sebetulnya. Tetapi kita belum tahu dalam pengalaman sadar kita apa artinya itu. Dan kita masih harus terus melangkah lebih jauh. Jadi walaupun misalnya dalam Indonesia kita bisa berdoa, kita bisa melihat Allah, tetapi secara pengalaman sadar kita tahu siapa Allah yang sesungguhnya, karena kita belum bertemu muka dengan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu memang ada yang namanya tahap ketiga yang kita sebut sebagai perfection atau deification atau theosis, ya. Jadi ada beberapa macam istilah yang kita perlu ketahui. Nah, kemudian jadi kalau kita bisa simpulkan ada 3 tahap kehidupan yang penting di sini, ya. Yang pertama adalah active life atau tahap kita berjuang, purification. Tahap yang kedua adalah tahap illumination atau kontemplasi, dan tahap yang ketiga adalah tahap di mana kita mencapai kesempurnaan atau perfection atau theosis atau purification. Nah, tahap pertama mulai dari askesis, dengan doa, dengan membaca kitab suci, kita ikut sakramen, kita melakukan perintah Allah dan segala macam bentuk ketaatan untuk mendatangkan kebajikan. Tapi Serafim dari Sarok mengatakan bahwa itu nggak cukup hanya memperoleh kebajikan atau purification, tetapi itu semua harus dilakukan demi Kristus. Untuk tetap kebajikan itu tetap akan pernah habis, seperti minyak yang tidak akan pernah habis sebelum Kristus datang kedua kali. Dan itulah yang membedakan kita dengan gadis-gadis yang bodoh, yang tidak bijaksana. Jadi gadis yang bijaksana adalah orang yang memiliki kebajikan yang dilakukan dengan Kristus, sehingga terus akan menghasilkan minyak atau energi atau kasih karunia, sehingga minyak itu akan dipakai untuk menerangi, atau tahap kedua illumination. Nah, kapan kita bisa masuk ke tahap illumination? Ketika kita memiliki
minyak yang cukup, atau energi yang cukup, atau kasih karunia Roh Kudus, karunia the gift of the Spirit, ya, kasih karunia dari Roh Kudus yang cukup buat kita. Dan sehingga ini akan membawa kita ke dalam tahap ketiga, yaitu perfection. So, mari kita kerjakan askesis yang pertama untuk mendatang kebajikan, lakukan itu terus-menerus sampai kita mencapai illumination dan pada akhirnya kita mencapai perfection. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa ketika tahap ini adalah karena satu tahap yang apa ya? Tapi ini tahap yang berjalan simultan, gitu ya. Ini bukan sebagai 3 tahap yang berurutan, tapi ketiganya lebih merupakan pengalaman, pendalaman, atau tingkat kenaikan yang terus menghamba sampai akhir hidup. Kita terus bertobat, kita terus berdoa, kita terus membaca kitab suci, kita terus berbuat baik. Walaupun kita misalnya kadang jatuh bangun, kita terus disucikan, kita terus mencapai purification, kita terus melakukan askesis. Tapi di saat yang sama, kita bisa melampaui pertobatan, ya. Walaupun kita memang tidak pernah melampaui pertobatan itu, kita akan terus mencoba dalam tindakan untuk menjalani kehidupan Kristen dan mengatasi impuls-impuls jahat dalam diri kita sendiri yang tidak pernah menjadi proses yang lengkap. Artinya kita terus berproses. Ya, jadi keselamatan itu, theosis itu adalah kita terus berproses dari purification, dari illumination, perfection, kita kembali ke disucikan lagi, dan kita menerangi lagi, dan kita di theosis lagi. Jadi, saudara-saudara, ini adalah satu gambaran di mana kita dari gambar itu terus-menerus disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, 3 hal ini yang kita perhatikan bahwa inilah satu kehidupan kita punya satu pengalaman bersama dengan Allah, bersama dengan Roh Kudus, ya. Ketika kita melakukan kebajikan, kita melakukan yang namanya virtues tadi, ya, atau purification by the virtues ini, maka kita akan memperoleh namanya illumination itu, atau terang, karena kita punya minyak yang cukup untuk menerangi kita. Nah, apa saja virtues yang kita perlu sadari di sini adalah berbagai macam kebajikan, ya. Tadi saya ngomong tentang kebajikan-kebajikan seperti itu adalah seperti buah roh yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, atau dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8 dijelaskan oleh Petrus, ya. Iman ditambah dengan pengendalian diri, pengetahuan, kesalehan, kemudian kesabaran, kasih, dan sebagainya. Nah, purification by virtue ini adalah tahap-tahap kita perfection itu akan dicapai mulai dari iman pertama, kemudian kita sampai kepada takut akan Allah, pertobatan, pengendalian diri, jaga pikiran, patience, kesabaran, harapan, kerendahan hati, dispassion, karunia dari Roh Kudus, kontemplasi, pengetahuan rohani, baca kitab suci, pure prayer, doa yang murni, dan stillness atau hesitation, salah satu tahap pertamaan. Nah, ini semua adalah virtue yang makin lama makin meningkat. Sehingga kalau kita lihat di sini dalam Filokalia, kebajikan-kebajikan atau askesis menurut Filokalia itu adalah kita mulai semuanya, yang paling penting adalah bagaimana kita di sini dalam Filokalia adalah nepsis, Jesus, ya. Kemudian bagaimana kita punya diakrisis, hesitation, kemudian bagaimana kita punya apatia, menaklukkan hawa nafsu, dan bagaimana kita menjaga itu sangat penting. Kalau menurut Dimitru Stanislaw mengatakan bahwa ada step-step kesempurnaan kita punya langkah dari iman, kemudian seperti Paulus katakan kasih, jadi iman menuju kepada takut akan Allah, menghasilkan pertobatan, pertobatan menghasilkan pengendalian diri, dan ini akan membuat kita terus menjaga pikiran kita atau kita, sehingga kita bisa siap menghadapi segala cobaan atau passion. Dari passion itu akan menimbulkan ketekunan atau pengharapan. Pengharapan akan menimbulkan kerendahan hati, kerendahan ini akan menimbulkan satu dispassion, kita bisa melakukan hawa nafsu. Dari situlah Roh Kudus berikan minyaknya kepada kita, anugerahnya. Nah, dari situlah kita akan diberi minyak untuk menerangi kita. Itulah namanya kontemplasi. Akhirnya, misalnya ketika kita takut akan Allah, kita berdoa, kita self-control, askesis yang ada di sini, itu bukan lagi hanya untuk mencapai dispassion, tetapi adalah bagaimana kita bisa melihat Allah di dalam illumination,
dari kontemplasi itu, maka kita akan semakin mengerti siapa Allah. Kita akan mulai pengalaman sadar mulai terbuka perlahan-lahan sampai kita memasuki yang namanya biosis mental rest. Ya, rest itu artinya memang sedikit dari segala sesuatu. Jadi biosis itu itu adalah mental rest kita, hesychasm, atau yang kita sebut sebagai satu sisi pertamaan yang bisa kita baca dari kudus para bapak, bahkan para bapak gereja yang memang mencapai yang namanya mental rest, sehingga mereka diberikan berbagai macam gift spirit, karunia dari Roh Kudus, diberikan berbagai macam karunia arti kitab suci, knowledge of God, dan mereka punya satu pengalaman sadar akan Allah walaupun belum sempurna, nanti akan sempurna dengan Yesus datang kali. Tetapi dalam kehidupan mereka, karena mereka melatih iman mereka, fear of God mereka, repentance mereka, pengorbanan diri, berbagai macam askesis atau askese yang ada di sini, dan mereka mencapai yang namanya purification sampai perfection, maka mereka diberi satu alam sadar yang walaupun tidak 100% sempurna untuk bisa mengalami peran dan melihat hidup bersama di dalam artikel ini. Pengalaman bersama dengan Allah adalah satu pengalaman dalam dan lebih dalam, bertambah, dan persatuan yang dekat Allah, dan Allah itu adalah sesuatu yang pribadi yang tanpa batas, maka pengalaman bersama dengan dia itu tidak habis, dia tidak pernah mencapai satu batas akhir, tapi akan terus berproses berkembang. Dan kita akan melihat bahwa teosis itu tidak total, sebab Allah itu tidak terbatas, sehingga kita tidak sampai pada akhir satu pengalaman dengan Allah dan terus berproses sampai misalnya contohnya adalah kita mau tahu tentang dia, anaknya adalah Kristus, maka kita membaca Injil, dan di sini kita memiliki sebuah gambaran tentang Kristus, walaupun ini adalah gambaran yang benar, tapi bukanlah gambaran yang lengkap. Nah, inilah tahap aktif kita dan illumination kita. Kita terus belajar sebenarnya siapa Kristus itu mengenai pengalaman pribadi kita dan Kristus. Jadi kita harus menyeimbangkan bersama. Kita harus menyeimbangkan antara yang sudah dan belum. Saya sudah mengenal Kristus, tapi belum secara ya, saya sudah melihat Allah, tapi belum dalam melihat dia dengan sadar kita siapa Allah yang sesungguhnya. Dan ini penting kita pelajari, dan ketika kita melatih askesis kita, misalnya seperti saudara aku belajar seperti apa, saudara akan bisa belajar ataupun pengalaman spiritual yang dikatakan tadi knowledge of God, understanding scripture dan sebagainya. Dan ini yang kita latih di dalam hidup kita, dalam hidup nation, dan kita mencapai perfection. So, latihan yang kita bisa kerjakan adalah bagaimana kita menyadari iman, ya, dan kita akan latih terus sampai ya, ini yang bisa saya bagikan pada saudara semua, dan bermanfaat kita semua.